Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah beri atas setiap kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian buat Dia. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari dengan iman percaya kita pujikan bersama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi kita mau sembah Tuhan. Dan hatiku
bersuka karena-Mu. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada, sembah Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan, Kau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah segalanya, Kaulah segala dalam hidupku. Sekira basyakara basyakara, kira basyakara basyakara. Biarlah setiap kami boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengar akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang sebentar boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kami melalui kebenaran akan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau mengurapi, hikmat-Mu turun atas hamba-Mu. Dan setiap kami yang mendengar Tuhan, kami dipulihkan. Kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap dengan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita boleh berjumpa kembali bersama GKI Pondok Daud pada pagi hari ini. Saudara, sebelum kita akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, saya ajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita bersama. Saudara, kita telah memasuki awal tahun 2023. Sepanjang tahun 2022, Tuhan telah menolong, Tuhan telah memelihara dalam setiap kehidupan kita. Dan saya berdoa dan percaya, berharap kepada Tuhan. Di tahun 2023 ini Tuhan juga akan menolong dan memberkati kita sekalian. Izinkanlah pada kesempatan pagi hari ini saya ucapkan selamat tahun baru. Biarlah tahun yang baru ini menjadi momentum bagi kita sekalian agar kita terus melekat kepada Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita bersama. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun berada, jikalau gereja kita melalui Gembala Sidang tahun ini memiliki visi tahun penuaian. Tentu visi yang besar yang ditaruh gereja kita melalui seorang gembala. Harapannya bagaimana kita harus bisa merespon visi yang besar itu. Bagaimana visi yang besar itu terwujud dalam setiap kehidupan kita, gereja kita. Itu bukan hanya satu slogan atau mimpi saja, tetapi bagaimana terus visi di tahun 2023 itu terwujud dalam gereja kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dan tentu pada saat pagi hari ini, seperti halnya dalam Matius pasal 9 ayat 37, tuaian banyak sedikit pekerjanya, dan mari bersama-sama kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan menjadi pengerja-pengerja, tuaian sudah banyak. Dan saya yakin percaya tahun 2023 ini penuaian besar terjadi atas gereja kita, atas hidup kita, atas keluarga kita,
dimanapun kita berada. Meskipun banyak orang atau bahkan hamba Tuhan mengatakan tahun 2023 ada banyak kesulitan-kesulitan terjadi. Bahkan para ekonom mengatakan. Tetapi saya katakan pada pagi hari ini kita sebagai orang percaya, milikilah optimis. Berjalan bersama dengan Tuhan, saya yakin percaya. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memberkati. Di tengah-tengah situasi dan kondisi, bahkan kesulitan apapun, penyertaan Tuhan itu sangat nyata di dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, yang kesulitan. Bahkan ini firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Penggenapan akan janji daripada Tuhan itu telah digenapi. Dan hari-hari ini kesulitan demi kesulitan terjadi atas kehidupan kita, atas bangsa ini. Tentu kita sebagai orang percaya, mari kita bersama-sama. Saya ajak untuk bangkit terus. Untuk menghadapi tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi atas setiap kehidupan kita. Percaya, bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Allah kita. Maka sesungguhnya kemenangan itu terjadi atas setiap kehidupan kita. Saudara, pada pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 26. Ayat 1 sampai dengan 6 dilanjutkan dengan ayat 12 dan 13. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan bacakan dengan cepat. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Isa pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dilanjutkan di dalam ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Luar biasa ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana bisa mungkin di tengah-tengah kondisi kesulitan yang Tuhan nyatakan, Allah pun sanggup memberkati. Dan ini terbukti, Ishak di tengah-tengah kesulitan yang ada, namun tangan Tuhan itu campur tangan. Tuhan itu memberkati. Dan kita percaya di tahun 2023 ini pun, di tengah-tengah kondisi yang sukar, yang sulit, Allah pun sanggup memberkati kita sekalian. Apa yang menjadi kunci rahasia? Ketika Ishak diberkati oleh Tuhan luar biasa, bahkan di ayat yang ke-13 dikatakan, kian lama kian menjadi kaya, sungguh luar biasa saudaraku. Inilah yang harus kita percaya. Kita klaim janji daripada Tuhan, bagaimana berkat-berkat Tuhan itu dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah kesukaran pun, kesulitan pun Tuhan sanggup memberkati kita. Ada hal rahasia pada saat pagi hari ini yang Tuhan singkapkan kepada kita sekalian. Bagaimana Tuhan memberkati Ishak di tengah-tengah kondisi yang sulit. Satu kunci yang Ishak lakukan adalah ketaatan.
Ketaatan seperti apa yang dilakukan oleh Isa sehingga Allah sanggup memberkati? Yang pertama, bahwa setia perintah dengan Allah. Ini percaya setiap perkataan daripada Allah. Ketika tinggal di Gerar, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerinduan daripada Isa adalah mau pergi ke Mesir untuk mendapatkan pertolongan, karena di waktu itu terjadi kelaparan, kesulitan yang luar biasa. Namun perintah Tuhan dikatakan dengan jelas, jangan pergi ke Mesir. Ketika Allah berfirman kepada Isa, tidak ada yang dibantah pun sepatah kata, kalimat atau perintah daripada Tuhan. Isa tetap tinggal di Gerar, meskipun di tengah-tengah kesulitan pun. Itulah apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Isa. Dia taat, setia akan setiap perintah daripada Tuhan. Ini yang harus kita belajar bersama-sama. Dan hal yang luar biasa, untuk tetap melakukan perintah Tuhan, meskipun tidak masuk akal. Bagaimana bisa mungkin di tengah-tengah kondisi kelaparan waktu itu, Isa disuruh oleh Tuhan untuk tetap tinggal di tengah-tengah kesulitan. Jikalau pada saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, bahkan tidak masuk akal, tidak masuk nalar dalam setiap pikiran kita, benak kita, percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Bahkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati, semua itu disediakan oleh Allah. Bukankah Allah itu yang mengasihi kita? Yang tidak pernah kita lihat, timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar, itu yang sediakan Allah dalam setiap kehidupan kita. Jikalau hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan kita kadangkala tidak dapat dipahami oleh pikiran kita, hati kita. Percaya, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Ketika kita taat kepada Tuhan, perkataan daripada firman Tuhan, seperti halnya Isa, diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dan hal yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan pun Tuhan melalui Isa menabur. Di dalam ayat 12, maka menaburlah Isa di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, kadangkala nalar kita ketika kita mau menabur di saat kita mengalami kelimpahan atau diberkati oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, di tengah-tengah kesulitan pun Tuhan juga mendidik kita agar kita belajar untuk menabur. Bagaimana kita bisa menuai, bagaimana kita bisa diberkati. Jikalau kita tidak bisa menabur, ketika kita menabur benih, itulah awal Tuhan akan memberkati dalam setiap kehidupan kita. Sulit untuk dipahami dalam setiap benak kita, pikiran kita. Bagaimana kita bisa menabur di dalam kondisi kekurangan, kesulitan. Namun inilah firman Tuhan yang harus kita belajar bersama-sama di saat apapun. Kita harus mau belajar bersama-sama untuk menabur sehingga kita mau menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan hal yang terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ketaatan yang bagaimana yang dilakukan oleh Isa sehingga Isa diberkati oleh Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Hidup yang tidak mau kompromi dengan dunia. Hidup yang tidak mau kompromi dengan hal-hal yang jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan ketika Tuhan menyuruh jangan pergi ke Mesir, Ishak tetap tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang kekuatan dunia. Mesir berbicara tentang pertolongan dunia. Cara dunia mengandalkan kekuatan. Lah saudaraku yang dikasih Tuhan. Di saat-saat kita terhimpit. Tidak ada pertolongan secara dunia. Kita masih ada jalan satu-satunya yaitu Allah. Yang sanggup memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 5 sampai yang 8. Terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini Allah mengajarkan kepada kita sekalian. Supaya di dalam setiap kesulitan, kesukaran yang kita hadapi. Jangan pernah kita akan mengandalkan akan kekuatan kita. Cara dunia, pertolongan dunia. Tetapi Allah menginginkan di saat-saat kita mengalami kesukaran ataupun kesulitan. Kita percaya hanya pertolongan Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun berada pada saat pagi hari ini. Percayalah. Tahun 2023 penuaian terjadi atas hidup kita. Keluarga kita. Pekerjaan kita. Studi kita. Bahkan setiap pelayanan kita, gereja kita. Ketika kita satu hal, perkara yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau taat akan setiap kebenaran firman Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Niscaya tahun ini adalah tahun penuaian. Bahkan di tengah-tengah kesulitan pun Allah sanggup memberkati kita sekalian. Amin. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan kepada kita sekalian. Percaya jikalau tahun 2022 Tuhan tolong memberkati. Bahkan di tahun 2023 ini pun Tuhan sanggup memberkati kita bahkan jauh lebih besar. Kita menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.